Menurut sejarah versi Pararaton, Ken Dedes merupakan istri Ken Arok atau Ken Angrok atau Sri Rajasa Batara Sang Amurwabhumi, pendiri kerajaan Singosari. Dengan demikian, Dyah Ayu Sri Maharatu Mahadewi Ken Dedes adalah ratu pertama dari kerajaan Singosari. Sebelum dikawini Ken Arok, Ken Dedes adalah istri penguasa Tumapel, yakni Tunggul Ametung. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung demi mendapatkan Ken Dedes, lalu mendeklarasikan Tumapel sebagai kerajaan merdeka yang nantinya lebih dikenal dengan nama Singosari. Sebelum saya melanjutkan pembahasannya, saya ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel YouTube Ben Cetho. Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, silakan memberi dukungan dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, serta lonceng notifikasi di sebelahnya. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar. Singosari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur sebelum Majapahit. Haji Muhammad Nasruddin Ansori CH melalui neopatriotisme dalam buku Etika Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa di tahun 2008 menyebutkan kerajaan ini diperkirakan terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nama Ken Dedes, Ken Arok maupun Tunggul Ametung hanya tercatat dalam Pararaton. Sedangkan negara Kertagama sama sekali tidak menyebut nama-nama tersebut. Tafsiran Pararaton dan negara Kertagama kerap dijadikan sebagai rujukan utama untuk mengurai riwayat kerajaan Singosari maupun Majapahit. R. Pitono dalam buku berjudul Pararaton di tahun 1965 menyebutkan bahwa Ken Dedes merupakan putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha aliran Mahayana. Versi lain dari Babat Pasek seperti yang telah diterjemahkan oleh I Gusti Bagus Sugriwa mengungkapkan ayahanda Ken Dedes bernama Empu Purwanata, sedangkan Empu Purwa adalah saudara laki-lakinya. Semula Empu Purwanata tinggal di Daha, ibu kota kerajaan Kediri. Namun lantaran kelakuan Raja Kediri, yakni Maharaja Kertajaya yang kejam dan tidak menghormati kaum Brahmana, maka Empu Purwanata dan para Brahmana lainnya pergi dari Daha. Empu Purwanata kemudian menetap di desa Panawijen di lereng Gunung Kawi dan merupakan wilayah Tumapel yang dipimpin oleh Tunggul Ametung selaku Akuwu atau pejabat daerah setara camat. Tumapel saat itu termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Kediri. Kecantikan Ken Dedes, putri Empu Purwanata, telah tersohor. Kabar tersebut didengar pula oleh Tunggul Ametung yang kemudian pergi ke Panawijen karena penasaran dengan Ken Dedes. Benar adanya, Ken Dedes memang sangat cantik dan langsung membuat Tunggul Ametung jatuh hati. Saat Tunggul Ametung tiba, Ken Dedes sedang sendirian di rumah karena Empu Purwanata tengah berada di hutan. Ken Dedes meminta kepada Tunggul Ametung untuk menunggu ayahnya pulang, namun lantaran hasrat yang sudah tidak kuasa ditahan, Tunggul Ametung justru membawa paksa Ken Dedes ke Tumapel. Ketika Empu Purwanata pulang, ia tidak mendapati putri kesayangannya. Ditunggu dan dicari kemana-mana, Ken Dedes tidak ketemu. Setiap orang yang ditanya hanya terdiam, rupanya takut dengan sang penguasa. Dengan menahan amarah, Empu Purwanata mengucapkan kutukan.
Semoga yang membawa lari anakku tidak akan selamat hidupnya. Semoga ia mati tertikam keris. Kutuk Empu Purwanata seperti yang dikutip dari Pararaton oleh Slamet Mulyana melalui buku Menuju Puncak Kemegahan di tahun 2005. Kepada penduduk desa, sang empu juga merapal mantra, semoga sumur-sumur di Panawijen kering dan sumber-sumber air tidak mengeluarkan air lagi sebagai hukuman karena mereka tidak memberitahu akan keberadaan anakku. Semoga anakku yang telah mempelajari karma Ahmad Dhangi tetap selamat dan mendapatkan kebahagiaan yang besar, seru Empu Purwanata dalam murkanya. Sumpah serapah itu menjadi kenyataan. Tunggul Ametung nantinya mati ditusuk keris oleh Ken Arok, pengawal sang Akuwu. Ken Dedes kemudian dinikahi Ken Arok yang lantas menjadi penguasa kerajaan Singosari. Tumapel di bawah pimpinan Tunggul Ametung belum menjadi kerajaan, melainkan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya yang berkuasa dari tahun 1194 sampai dengan 1222 Masehi. Sebelum menjadi pengawal Tunggul Ametung, Ken Arok dikenal sebagai berandal meskipun sebenarnya ia adalah anak pejabat daerah Kediri. Ken Arok tobat setelah bertemu dengan seorang Brahmana dari India bernama Loh Gawe dan dimohonkan kepada Tunggul Ametung untuk menjadi pengawal sang Akuwu. Suatu ketika saat Ken Arok menjalankan tugasnya mengawal Tunggul Ametung dan Ken Dedes di taman, secara tidak sengaja ia melihat kain istri atasannya itu tersingkap. Dari bagian rahasia Ken Dedes terpancar cahaya. Ken Arok menceritakan kejadian tersebut kepada Loh Gawe. Selanjutnya Loh Gawe mengatakan kepada Ken Arok bahwa perempuan yang memancarkan sinar dari bagian rahasianya adalah perwujudan dari Sri Nareswari atau perempuan utama. Siapapun lelaki yang menikahinya bakal menjadi penguasa besar. Dari situlah muncul niat Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung demi mendapatkan Ken Dedes sekaligus menguasai Tumapel. Berdasarkan Pararaton, Ken Arok menghabisi nyawa Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring saat atasannya itu sedang tidur di suatu malam pada tahun 1222 Masehi. Ken Dedes mengetahui kejadian tersebut, namun ia memilih diam. Ken Dedes memang tidak pernah mencintai Tunggul Ametung yang menculik dan menikahinya secara paksa. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Tidak ada siapapun yang berani menentang pernikahan tersebut. Bahkan Ken Arok dan Ken Dedes disebut saling mencintai. Ketika sudah genap bulannya, lahirlah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung dinamai Anusapati dan nama sebutannya adalah Panji Anengah. Setelah menguasai Tumapel, usai matinya Tunggul Ametung serta menikahi Ken Dedes, Ken Arok memakai gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Sedangkan Ken Dedes sebagai permaisuri menyandang gelar Dyah Ayu Sri Maharatu Mahadewi. Selanjutnya Ken Arok mengincar kerajaan Kediri. Terjadilah perang Ganter yang menewaskan Raja Kertajaya dan membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah kerajaan Kediri runtuh. Dari sinilah kerajaan Tumapel atau Singosari bermula. Made Urip Dharmaputra dalam Sanatana Dharma di tahun 2020 menyebutkan ibu kota kerajaan Tumapel pada masa Ken Arok adalah Kutaraja. Oleh Ranggawuni atau Wisnuwardana yang menurut Pararaton bertahta sejak tahun 1248 hingga 1268, nama Kutaraja kemudian diganti dengan Singosari. Ranggawuni atau Wisnuwardana adalah cucu dari Ken Dedes. Tepatnya ia adalah anak dari Anusapati,
putra Ken Dedes dengan Tunggul Ametung yang dibesarkan bersama Ken Arok. Pada tahun 1247 Masehi, Anusapati membalaskan dendam ayahnya dan membunuh Ken Arok juga dengan keris buatan Empu Gandring. Nama Kerajaan Tumapel yang pada masa pemerintahan Wisnuwardana kemudian justru lebih dikenal dengan nama ibu kotanya, yakni Singosari. Dan Ken Dedes, permaisuri Ken Arok, adalah ratu pertamanya. Demikianlah sejarah singkat dari Ken Dedes, ratu pertama Kerajaan Singosari. Semoga bisa menambah referensi kita tentang sejarah di masa lalu. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya sampai selesai. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu, sakum dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.